Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tanggal 22 atau masuk malam ke-23 bulan Rajab 1442 Hijriyah, yang alhamdulillah kita masih pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-18, yaitu bab larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru. Sebelumnya kita sudah baca hadis yang pertama, atau hadis 169, tentang larangan membuat perkara baru dalam Islam atau mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang 170 atau hadis yang kedua dalam bab ini, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, kalau dia berkhutbah, ihmarrat ainah, kedua matanya merah, wa ala sautuh, dan suaranya tinggi, washtadda ghadabuh, serta kelihatan Nabi SAW sangat marah karena berapi-api menyampaikan khutbahnya. Ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan Nabi SAW itu sedang mengingatkan atau menakut-nakuti, sedang menyeru suatu pasukan untuk memiliki semangat menghadapi musuh. Yaqul sabbahakum wa massakum. Nabi SAW bersabda sabbahakum, artinya seakan-akan Nabi SAW itu ketika berkhutbah seakan-akan dia adalah pemimpin, panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya dengan mengatakan sabbahakum, pagi-pagi ini musuh kalian akan datang menyerang, wa massakum, atau sore ini musuh kalian sedang datang untuk menyerang. Ini seakan-akan seperti itu bentuk Nabi SAW berkhutbah. Ini contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berkhutbah. Disebutkan kedua matanya merah padam, tinggi suaranya, dan kelihatan sangat marah. Seakan-akan beliau marah. Itu ketika berkhutbah. Begitu semangatnya, berapi-apinya Nabi SAW menyampaikan isi khutbah. Bukan khutbah lemas, lembek, para jamaahnya ngantuk. Bukan seperti itu contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tinggi suaranya Nabi SAW. Bayangkan seakan-akan dia berteriak, sedang memotivasi pasukannya, menyemangati pasukannya.
Bukan khutbah itu kayak orang lagi bercerita. Kebanyakan para khatib yang keadaannya seperti itu. Baca teks khutbah kayak lagi cerita sesuatu. Dia berbicara sendiri, kemudian makmumnya atau para jamaahnya nguap-nguap sendiri di belakang. Ini bukan contoh khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah. Kita sekarang ini kalau menyampaikan urusan agama yang hak ketika berkhutbah, terkadang tidak semangat dalam menyampaikannya. Tapi kalau sudah urusannya nyenggol politik, itu semangat dalam menyampaikannya. Karena memang dia memposisikan dirinya lagi kampanye di atas mimbar. Ini yang terjadi. Ketika kita menyampaikan inti khutbah itu, kita harus penuh semangat. Bukan berarti kita teriak-teriak kayak orang yang gak jelas ketika berkhutbah. Suara tinggi, bukan teriak-teriak. Banyak juga para khatib teriak-teriak ketika berkhutbah. Itu dia dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, beliau bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan kiamat itu tiba. Artinya jarak diutusnya Nabi SAW dengan tibanya hari kiamat kahatain. Seperti ini kata Nabi SAW, sambil merapatkan dua jari beliau SAW, jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sabbabati wal wusta. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkhutbah, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi assalatu wassalam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Perkara yang baru dalam agama, dalam urusan din, urusan agama, bukan urusan dunia. Sehingga jangan terlalu jahil, terlalu dungu dalam memaknai kata bid'ah, sehingga mengatakan kalau semua bid'ah itu sesat. Kata mereka yang terlalu bodoh dalam memahami kata bid'ah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaitkan dengan urusan dunia. Akhirnya tidak boleh ceramah dengan mic, karena ini bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Enggak boleh pakai HP, karena ini bid'ah, enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh makan nasi, karena enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dungu. Orang yang terlalu dungu, yang sok pintar, berbicara tentang agama yang dia tidak paham agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai bentuk gentlemannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada para sahabat kaum Ansar yang mengawinkan antara kurma supaya berbuah dengan baik. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak biarkan dia berbuah sendiri? Tidak perlu ada campur tangan, diurus, dikawinkan seperti itu. Maka para sahabat kaum Ansar membiarkan, mengikuti anjuran Nabi SAW. Akhirnya hasilnya enggak memuaskan. Bahkan banyak yang tidak berbuah. Maka hal itu sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengakui
Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu keliru. Dan siapa di antara manusia sekarang ini yang ketika dia salah dan keliru dia mampu dan mau mengakui kesalahannya, sebagaimana sikap gentlemannya Nabi SAW yang mengakui kekeliruannya. Lalu Nabi mengatakan, kalian lebih faham tentang urusan agama kalian. Ini sikap kita yang seharusnya. Kalau kita keliru dalam suatu urusan dalam agama ini, sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan, ternyata keliru, maka kalau sudah ada yang mengingatkan, wajib kita rujuk. Tidak boleh kita bertahan di atas kesalahan. Dan ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka tidak berpegang teguh dengan yang salah dan keliru, sekalipun itu dia pernah berpendapat dengannya. Kalau dia salah, wajib dia rujuk kepada kebenaran. Kalau diingatkan, kalau dijelaskan, ternyata apa yang dia sampaikan, apa yang dia ketahui ternyata salah dan keliru. Ini sikap gentleman dalam beragama. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada kaum Ansar, mengakui bahwasanya urusan dunia kalian lebih paham. Artinya tentang urusan dunia kita diperbolehkan untuk mengada-ada, membuat perkara baru, inovasi dan yang lainnya. Itu hak adanya. Bahkan itu lebih baik. Makanya sering disampaikan, kalau urusan agama semakin ke belakang, semakin kita mundur ke belakang, ke sumbernya, itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih murni, jauh lebih jernih. Sebagaimana air ketika dari sumber mata airnya akan jauh lebih jernih ketika kita mengambilnya yang sudah jauh dari sumber mata air. Maka urusan agama semakin kita ke belakang, semakin kita ke sumbernya semakin bagus. Adapun kita semakin ke depan meninggalkan sumbernya, maka kita akan semakin rusak. Sebagaimana keruhnya air yang semakin jauh dari sumbernya. Adapun dalam urusan dunia ini semakin maju, semakin ke depan, maka itu semakin baik. Itu semakin bagus dalam urusan dunia. Maka tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita kaitkan antara urusan dunia dan urusan agama yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk mengatakan ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bahkan ada sebagian orang-orang yang terlalu pintar, yang bahlul. Ya. Bahlul itu terlalu pintar sebenarnya. Sampai kepintaran itu membawa dia kepada kebinasaan. Sehingga kata bahlul ini identik dengan orang-orang yang tidak faham. Padahal maknanya bahlul itu apa? Orang yang terlalu pintar, terlalu zenius. Ya, saking pintarnya ada yang bagi bid'ah itu sampai dimasukkan dalam hukum yang 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Nah, ini terlalu pintar namanya. Walaupun pada umumnya kebanyakan manusia membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Itu pembagian mereka. Adapun dalam agama, hukum syar'i tetap kita menjadi patokannya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, yaitu bid'ah dalam urusan agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah diperintahkan, atau tidak pernah ditetapkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya. Ini enggak boleh kita mengatakan bahwasanya siapa bilang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu bid'ah. Lihat Bilal, ini sebagian pendapat mereka dengan kebodohannya tentunya atau terlalu pintarnya. Mereka mengatakan Bilal didengar oleh Nabi SAW suara sandalnya di surga. Kemudian ditanya, amalan apa yang paling diharapkan dalam Islam, wahai Bilal? Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu di siang atau malam hari, melainkan aku melaksanakan solat sunnah wudu semampu aku. Maka dengan melakukan solat tersebut, dengan sebab itu Bilal, suara terompahnya didengar oleh Nabi SAW ketika Mi'raj di dalam surga. Maka ini Bilal melakukan suatu amalan tidak diperintahkan, juga tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berarti melakukan perbuatan yang tidak ada perintah dan tidak ada pernah dilakukan oleh Nabi SAW boleh, sebagaimana Bilal pernah melakukannya. Maka kita katakan itu Bilal, sahabat, hidup di zaman Nabi SAW. Anda siapa? Kelas sahabat yang paling rendah pun nggak dapat. Dia Bilal, sahabat yang mulia. Kemudian Bilal hidup di zaman Nabi SAW. Anda hidup di zaman siapa? Kemudian ada yang dikenal dengan hadis takrir, di mana Nabi SAW menetapkan perbuatan para sahabat. Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan para sahabat Nabi ketika mereka melakukannya. Ketika Nabi SAW melihat suatu amalan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tidak pernah diperintahkan dan juga tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW, namun Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut, maka inilah yang dikenal dengan hadis takrir. Hadis berupa ketetapan dari Nabi SAW. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk melakukan perkara baru dalam Islam. Siapapun yang melakukan perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak ada perintahnya, tidak pernah diamalkan, tidak juga dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dikatakan dengan amalan yang bid'ah. Makanya para ulama selalu mengatakan wa kullu bid'atin fid dini dhalalah, dan setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Sesat dia. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Sebagaimana tidak adanya sesat yang baik, maka demikian juga tidak ada bid'ah yang baik. Kalau kita katakan ada bid'ah yang baik, berarti harusnya ada sesat yang baik. Kira-kira orang yang berakal seperti apa yang mengatakan ada kesesatan yang baik? Tidak ada yang mengatakan pasti tersesat itu buruk. Yang namanya menyimpang itu buruk, bukan baik. Kalau ada penyimpangan yang baik, kalau sudah dikatakan penyimpangan, ada enggak orang yang berakal sehat mengatakan penyimpangan itu baik? Maka tidak ada. Penyimpangan semuanya sesat. Maka kita katakan demikian juga penyimpangan ini berawal dari apa? Perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama kita. Tsumma yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Kata Nabi SAW, aku lebih utama dibandingkan atas orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Maka ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang lebih kita utamakan adalah Nabi SAW, yang lebih kita cintai, bahkan kepada diri kita sendiri. Tidak boleh kita lebih mencintai diri kita daripada Nabi SAW. Bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Ikuti ajaran beliau. Kita membela sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, mendakwahkan, mencintai para sahabatnya, mencintai keluarganya. Ini bentuk kita lebih mencintai Nabi SAW. Kita rela mengorbankan jiwa raga kita demi membela dakwah Nabi SAW, demi membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk kita lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan terhadap diri kita. Wa man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang meninggal lalu dia meninggalkan harta warisan, maka harta warisan itu untuk keluarganya. Wa man taraka dainan, dan barang siapa yang meninggalkan utang, punya tanggungan utang, au doyaan, atau tanggungan berupa keluarga, anak-anak yang harus diurus, fa ilayya wa alayya, maka utangnya merupakan tanggunganku dan juga orang-orang yang menjadi tanggungannya setelah sepeninggal dia juga menjadi tanggunganku, kata Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya untuk kita menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada bab yang ke-19, babun
fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab terkait dengan orang yang memberikan contoh yang baik atau memberikan contoh yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau rahimahullahu taala Imam Nawawi membawakan ayat dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaqulun," dan orang-orang yang berkata, orang-orang beriman, mereka berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, berikanlah kepada kami min azwajina, berupa istri-istri, wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa." Yang menjadi syahid dalam bab ini terkait dengan ayat ini yaitu doa orang-orang yang beriman, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah orang-orang yang menjadi pendahulu, yang mencetus, yang melakukan, yang mengajarkan, yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, sehingga dengan itu orang-orang bisa menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka orang-orang yang saleh, para nabi dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yahduna bi amrina, mereka mengajak manusia, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diajak kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah kami, menurut apa yang kami perintahkan kepada mereka. Maka ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam kita menyampaikan, mendakwahkan Islam, mendakwahkan al-haq ini, hendaknya menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menurut perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut kehendak kita. Disebutkan hadis yang pertama atau hadis 171 dalam kitab ini, disebutkan dari Abu Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari, di suatu siang, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'uratun mujtaba an-nimar awil aba'a. Tiba-tiba datang suatu kaum yang telanjang, artinya tidak berpakaian secara sebagaimana biasanya, mujtaban nimar, yang mereka selimuti badan mereka dengan pakaian dari bulu harimau, awil aba'a, atau pakaian yang seperti karung. Mutaqallidi as-suyuf, di mana mereka ini memegang atau mengikatkan pedang-pedang mereka di pinggul mereka atau di bagian samping mereka. Ammatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Kebanyakan mereka dari Bani Mudar, atau bahkan semuanya. Kata Abu Amr Jarir bin Abdullah ini, bahkan semuanya mereka ini dari Bani Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah, atau lamma ra'a bihim minal faqah. Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Kelihatan berubah raut muka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka ini dalam keadaan fakir, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia kelihatan berubah, agak marah Nabi SAW. Fadakhala thumma kharaj. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar.
Fa amara Bilalan fa adzana wa aqam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan. Lalu Bilal pun adzan, lalu iqamah, fa shalla. Kemudian Nabi SAW salat bersama para sahabatnya, tsumma khataba. Kemudian Nabi SAW berkhutbah setelah itu. Faqal, Nabi SAW bersabda, membawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Rabb yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Rabb kalian yang telah menciptakan bagi Adam pasangan hidupnya dari dirinya sendiri. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Rabb kalian yang telah mengembangbiakan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian senantiasa saling meminta dengan namanya. Saling meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Ketika mereka meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah. Aku memintamu dengan nama Allah. Nah, orang yang meminta seperti ini tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Orang yang minta dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, disebutkan di dalam kitab Tauhid. Ya, di bab-bab sebelum terakhir, beliau Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan bab la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak permintaan orang yang meminta dengan nama Allah. Ya. Maka kalau kita meminta sesuatu, ya jangan menyebut nama Allah. Karena kalau kita menyebut nama Allah, tidak boleh ditolak selama orang itu mampu. Ya. Tapi jangan dipraktikkan setelah ini. Supaya enggak ditolak, minta dengan nama Allah. Ya. Makanya dikisahkan Abu Utsman An-Naisaburi, dia pernah ditawarkan oleh keluarganya untuk menikah, dipaksa untuk menikah. Kemudian tidak mau. Tiba-tiba datang seorang wanita. Ya. Sudah Isya ini. Tiba-tiba datang seorang wanita yang meminta kepada Abu Utsman ini An-Naisaburi rahimahullahu taala untuk menikah dengannya. Dia mengatakan, "Wahai Abu Utsman, aku memintamu demi Allah untuk menikah denganku atau untuk menikahi aku." Maka mendengar ucapan wanita tersebut, Abu Utsman An-Naisaburi tidak berani menolak. Dia datang kepada walinya, lalu melamar dan menikahi wanita tersebut. Malam pertama, dia dapatkan istri yang telah meminta dia untuk menikahinya dengan nama Allah, ternyata wanita yang jelek. Wanita yang picek matanya sebelah. Dan wanita yang pincang. Namun dia bersabar, dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka, di antaranya Ibnu Qayyim kalau enggak salah, menyebutkan pahala bagi orang yang menikahi seorang yang tidak dicintai. Ya. Diangkat kisah ini dari Abu Utsman An-Naisaburi. Dia mengatakan di malam pertama dia sudah dicegat oleh istrinya tidak boleh keluar untuk menjaga hatinya. Dan dia bersabar. Sampai 15 tahun dia bersabar bersama istrinya tersebut. Sampai istrinya meninggal. Kemudian ditanya, "Wahai Abu Utsman, amalan apa yang paling engkau harapkan?" Maka dia mengatakan, dia menceritakan kisahnya, "Tidak ada amalan yang paling aku harapkan dari yang pernah aku lakukan, kecuali aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena aku telah bersabar selama 15 tahun bersama istri tersebut." Ini diantara manfaatnya, kata para ulama, menikahi orang yang tidak dicintai. Kita bersabar. Ini namanya orang tidak kita cintai. Apalagi dia memang pas-pasan atau hancur misalnya. Kita harus bersabar. Dan bisa jadi
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, jika kalian atau jika engkau tidak suka terhadapnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in karihtumuhunna fa asa di dalam ayat itu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kalian tidak senang pada mereka, tidak suka kepada wanita-wanita tersebut, bisa jadi engkau membenci sesuatu yang ternyata di baliknya ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Maka ternyata belum tentu sesuatu yang kita tidak sukai itu tidak ada kebaikannya. Justru di balik sesuatu yang tidak kita sukai ada kebaikan yang banyak yang Allah siapkan. Maka inilah yang terjadi dari kisah-kisahnya para ulama. Maka ayolah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan amalan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Setiap kita wajib kita perhatikan perbekalan apa yang telah kita siapkan, persediaan apakah cukup atau tidak untuk melanjutkan perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat jauh. Sementara perbekalan yang kita siapkan sedikit, bahkan tidak menyampaikan kita kepada tujuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan selalu memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk diri kita untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya setelah membawakan ayat ini, tasaddaqa rajulun min dinarihi, bersedekahnya seorang dengan dinar yang dia miliki. Ini dia membawakan bukan dalam bentuk perintah, tapi tujuannya adalah perintah. Min dirhamihi, dari dirhamnya, perak yang dia miliki. Min thawbihi, pakaiannya. Min sa'iburrihi, atau dari satu gantang gandumnya. Min sa'i tamrihi, atau dari satu gantang kurmanya. Hatta qal walau bisyikki tamrah, walaupun dia bersedekah dengan sebelah kurma, kata Nabi SAW. Ini perintah. Hendaknya kalian, artinya hendaknya kalian bersedekah untuk membantu saudara-saudara kalian yang datang ini dalam keadaan fakir, yang membutuhkan bantuan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mendengar khutbah Nabi SAW tersebut, Nabi SAW menyampaikan agar mereka segera membantu, menolong saudara-saudaranya yang datang dalam keadaan fakir, sangat membutuhkan bantuan mereka. Akhirnya, faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajizat. Tiba-tiba datang seorang ansar yang membawa sebuah tempat yang berisi harta yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tangannya tidak mampu mengangkat beban yang atau barang yang dia sedekahkan tersebut. Bal qad ajazat, bahkan sama sekali sudah tidak mampu lagi diangkat, saking banyaknya dia bawakan. Tsumma tataba'an nas, kemudian orang-orang pun menyusulnya, mengikuti apa yang dia lakukan tersebut. Hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyabin, kata Jarir bin Abdullah, sampai-sampai aku melihat dua tumpukan besar dari makanan dan pakaian yang disedekahkan oleh para sahabat yang berada di sisi Nabi pada saat itu. Kemudian hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhabatan atau mudhabatun. Kemudian aku melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, seakan-akan ada sinar dari yang terpancar dari wajahnya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan tersebut, melihat dua tumpukan pakaian dan makanan yang begitu banyak yang dibawakan oleh para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang fakir dari Bani Mudhar ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang memulai mencontohkan di dalam Islam ini satu contoh yang baik, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala yang dia dapatkan seperti pahala orang yang mengikutinya setelah dia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut sedikit pun. Ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang memberikan contoh yang baik, bagi dia pahalanya pada saat itu. Kemudian kalau ada yang mengikutinya, yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dia lakukan, maka dia dikatakan telah mencontohkan yang baik. Maka pahala orang yang mencontohinya tersebut, yang mengikuti cara dia dapatkan sempurna, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Ini pahala orang yang memulai kebaikan, yang mencetus kebaikan. Ingat, mencetus kebaikan bukan membuat-buat perkara dalam Islam, tidak. Justru membuat-buat perkara dalam Islam ini merupakan bentuk mencetus keburukan. Karena hadisnya selanjutnya Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, contoh yang buruk, dia memberikan dalam Islam contoh yang buruk, yang tidak baik, kana alaihi wizruha, maka atasnya dosa dari apa yang dilakukan berupa contoh yang buruk tersebut, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dia dapatkan pula dosa orang yang melakukan setelahnya, yang mengikuti cara dia, min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Maka dalam hadis ini sangat bahaya kita memberikan contoh yang buruk, kemudian kita diikuti perbuatan tersebut, kita dijadikan contoh oleh orang tersebut, maka dosa orang yang telah kita ajari keburukan tersebut kita dapatkan sempurna seperti dosa dia, tanpa mengurangi dosanya sedikit. Misalnya kalau kita memulai suatu perbuatan yang buruk, yang tidak pernah dikenal di masyarakat tersebut, kita yang membawanya pertama kali, kita yang melakukannya pertama kali, maka orang-orang yang mengikuti cara kita tersebut, mereka berdosa ketika melakukannya. Dosa mereka ini, sebesar dosa mereka inilah yang didapatkan oleh orang yang melakukan pertama kali tadi, atau yang mencontohkan perbuatan atau perkataan yang buruk tersebut. Ini bahayanya. Maka dalam hadis ini anjuran bagi kita untuk menghidupkan perkara-perkara yang baik, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di suatu tempat belum mengenal bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, katakanlah cara kita berwudu, tata cara kita berwudu, kita ajarkan tata cara berwudu tersebut. Kemudian ada yang belajar dari kita 1-2 orang. Nah, ketika 2 orang ini mengamalkan tata cara wudu yang kita ajarkan sesuai sunnah Nabi SAW, mereka dapat pahala. Dan kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, kalau 2 orang ini mengajarkan, masing-masing punya 2 murid, berarti berapa? 4 murid. Sudah berapa orang ini? Sudah 6 orang. 6 orang ini dasarnya 2. 6 orang ini, orang sekalipun kita tidak mengajarkan secara langsung yang datang belakangan, artinya orang ketiga, pahala mereka yang melakukan ini terus kita dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini pentingnya kita untuk menerapkan, memunculkan, melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sudah tidak mengenal kebaikan tersebut, terutama sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak lenyap di kalangan masyarakat, yang sudah tenggelam dengan perbuatan-perbuatan baru. Maka kita hidupkan, kita munculkan kembali sunnah yang sudah tenggelam tersebut,
Maka termasuk dalam hadis ini, termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik. Ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang tidak dikenal dalam masyarakat tersebut. Ini pentingnya kita menjalani sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sekalipun kita sendirian, sekalipun kita dikucilkan, amalkan. Sekalipun kita tidak berdakwah dengan lisan kita, namun kita berdakwah dengan sikap dan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Berdakwah itu enggak mesti kita harus berbicara di podium, di atas mimbar, tidak perlu. Kita berdakwah dengan amal perbuatan kita. Ini juga merupakan bagian dari berdakwah. Orang mengikuti cara kita. Ada orang-orang jahil yang dia tidak tahu, dia kagum dengan perbuatan yang kita lakukan misalnya. Sunnah yang kita kerjakan, dia ikuti sedikit demi sedikit, bahkan tanpa tanya, sehingga dia pun bisa melakukan secara sempurna. Maka pahala orang tersebut yang melakukan perkara sunnah yang pernah kita ajarkan, sekalipun tidak secara langsung kita menggurui mereka, namun kita mengajarkan mereka dengan cara atau perbuatan langsung mereka lihat, maka kita mendapatkan pahala yang dilakukan orang ini sempurna tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini pentingnya kita menghidupkan sunnah, menghidupkan kebaikan-kebaikan di kalangan masyarakat. Semua kebaikan yang bisa kita terapkan, tentunya bertahap, jangan dipaksakan. Jangan harus seperti kita. Tata cara sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar, kita ajarkan. Kalau ada yang bertanya, kita sampaikan. Kalau mereka sekedar melihat tanpa tanya, biarkan mereka ikuti. Apalagi orang yang jahil, yang tidak paham sama sekali, kebiasaan mereka mengikuti. Kalau ternyata perkara itu membuat mereka takjub, kagum, senang, pasti mereka ikuti. Maka kita amalkan. Terus diamalkan, terus hidupkan sunnah. Enggak boleh kita takut. Enggak boleh kita takut mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Enggak boleh kita ikuti cara-cara orang yang menyimpang. Sekalipun kita hidup sendirian di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal sunnah, ketika kita sampaikan sunnah tersebut, maka bagi kita pahala yang sama seperti orang-orang yang mengikuti kita. Demikian sebaliknya, keburukan, kalau kita mencontohkan pada mereka keburukan, maka dosa yang mereka lakukan juga didapatkan oleh orang yang mencetus keburukan tersebut. Makanya dalam hadis yang berikutnya, hadis yang 172 dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim di dunia ini illa kana ala ibni adam al-awwal, ala ibni adam al-awwal, kecuali atas anak Adam yang pertama kali, kiflun min damiha, ada tanggungan darahnya. Artinya dia mendapatkan tanggungan dosa orang yang membunuh. Kenapa? Li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Karena salah satu dari anak Adam inilah yang telah memulai contoh pembunuhan terjadi di muka bumi, yaitu kisah Qabil dan Habil. Di dalam kisah Israiliyat, tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW namanya Qabil dan Habil. Ini termasuk Israiliyat. Israiliyat itu artinya kisah-kisah Israiliyat yang tidak kita dustakan, tidak juga kita terima mentah-mentah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, haditsu an Bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa. Ya, seperti nama ini nama dari Israiliyat, kisah Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil. Nah, pembunuhan yang terjadi setelah itu sampai hari kiamat ditanggung dosanya oleh siapa? Oleh Qabil. Kenapa? Karena dia yang memulai perbuatan yang buruk itu. Dia yang memulai. Makanya jangan coba-coba kita memulai perbuatan yang buruk.
kita mendapatkan dosa. Misalnya di daerah kita ini. Di daerah kita ini dapat maling dibakar misalnya. Orang yang nabrak orang dibakar. Padahal nggak ada orang yang mau nabrak dengan sengaja. Jangankan manusia, sekedar katak saja mereka nggak mau injak. Kecuali orang yang sudah dicabut rasa kasih sayang dalam hatinya. Tapi kalau orang yang masih memiliki sifat rahmah, maka dia tidak akan mungkin melakukan perkara demikian. Tentunya unsur ketidaksengajaan. Ketika kita membakar mereka, atau ada orang yang memulainya. Siapa yang memulai? Bakar orang yang nabrak orang. Bakar mobilnya, bakar motornya. Bakar maling. Maka yang memulainya, setiap terjadi perbuatan tersebut, yang menanggung dosanya juga didapatkan bagiannya oleh yang memulai perbuatan itu. Karena ini membakar maling ini bukan sunnahnya Qabil. Ini sunnahnya orang Dompu nggak tahu di mana. Orang-orang yang mendapatkan dosa. Sekalipun dia tidak membakar, namun dia yang punya andil pada saat itu. Dia yang menyuruh sebagai otaknya. Dia tidak membakar, maka dia tetap mendapatkan dosa. Ini contoh yang buruk. Ini contoh yang buruk. Yang orang-orang yang mencetuskan ini, sekalipun dia sudah meninggal, terus mengalir dosa jariah. Kalau ada pahala jariah, maka ada dosa jariah. Pahala jariah jelas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan terus mengalir pahalanya. Berupa kebaikan-kebaikan yang kita contohkan. Seperti Nabi mengatakan, au ilmin yuntafa'u bihi, yang tidak putus dari amalan anak Adam adalah ilmu yang diambil manfaat ilmunya tersebut. Diajarkan, kemudian ilmu itu terus disampaikan secara berantai. Sampai hari kiamat, ilmu itu terus dibawa, diajarkan di tempatnya, di daerahnya. Dia yang memulainya, dia yang membawanya. Dia yang mengajarkan kebaikan itu. Kemudian menyebar. Banyak thalabatul ilm, para penuntut ilmu yang terus mentransferkan ilmu yang didapatkan dari gurunya tersebut. Maka guru tersebut mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat. Dia mendapatkan pahala yang terus mengalir, sementara dia di alam kubur tidak pernah melakukan apa-apa. Namun sebaliknya, ada orang-orang yang terus ditransfer dosa jariah. Tanpa capek. Dia sudah deposit. Dia tinggal makan bunganya. Ini dosa jariah. Dia pernah melakukan suatu perbuatan yang dijadikan contoh adalah dia dalam perbuatan yang buruk tersebut. Maka setiap terjadi tindakan keburukan itu, pahalanya terus ditransfer. Setiap terjadi keburukan yang pernah dia contohkan, terus pahala itu ditransfer ke dia. Maka disinilah bahayanya kita memulai perbuatan-perbuatan yang buruk. Misalkan siapa yang mulai? Kayak nyabung ayam misalnya. Nah, orang yang mulainya ini taruhan judi dan seterusnya, yang memulai adakan gelanggang ini, maka dia terus mendapatkan dosa jariah. Yang main kaubat, dadu dan semisalnya ada dalam hadis. Nanti kita akan bahas dalam bab ini. Dia akan mendapatkan dosa terus menerus. Dia mendapatkan dosa yang mengalir tanpa dia capek-capek melakukan perbuatan itu, tapi dosanya terus dia peroleh, sementara dia berada dalam kuburnya tanpa melakukan apa-apa. Inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di bab yang lain, di bab yang ke-20 insyaallah taala, terkait dengan fid dalalati ala khairin wad du'a ila hudan aw dalalatin, terkait dengan membawa atau menunjuki orang jalan kebaikan, atau mengajak manusia kepada petunjuk atau kepada kesesatan. Apa yang mereka dapatkan insyaallah kita akan lanjutkan di bab yang ke-20 insyaallah taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.